Mata kuliah Perjanjian Baru 2, pengantar Perjanjian Baru 2 yang membahas dari Roma sampai kepada Wahyu. Sebenarnya waktu kita sebenarnya tidak cukup hanya 2 hari membahas tentang pengantar Perjanjian Baru 2 ini. Karena ada 27 kitab yang ada 13, 14, 15, 16, 17, 18. Selain daripada Injil berarti 27 kurang 4 tambah 1 Kisah Para Rasul, berarti sekitar 22 kitab yang harus kita bahas dan tuntaskan dalam 2 hari. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan fokus sekarang ke surat Paulus kepada jemaat di Roma. Banyak di antara Bapak Ibu Saudara ketika melihat sebuah ayat, maka sebelum kita belajar, biasanya kita akan menerjemahkan atau melihat arti dari ayat itu berdasarkan versi kita saja. Versi kita yang belum belajar tentang pengantar Perjanjian Baru adalah kita hanya langsung kepada penekanannya. Contohnya Roma pasal 3 ayat 23. Apa isinya Bapak Ibu? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tanpa kita belajar pengantar Perjanjian Baru, maka ini akan langsung kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kehidupan jemaat. Tanpa kita bisa menceritakan tentang situasi yang terjadi sebelumnya, mengapa surat itu muncul, mengapa tulisan itu muncul, mengapa ayat itu dimunculkan oleh Paulus. Lalu kemudian di Roma pasal 6 ayat 23. Apa isinya? Upah dosa ialah maut, dan kita langsung akan menekankan penekanannya. Maka sebelum saudara belajar tentang tafsir Perjanjian Baru, maka ini adalah tahapan pengantar pertama kepada pengantar kedua kepada tafsir Perjanjian Baru. Setelah Bapak Ibu Saudara masuk nanti di mata kuliah tafsir, maka Bapak Ibu juga akan masuk ke mata kuliah teologi. Jadi porsi daripada pengantar ini sangat utama sebenarnya sebelum saudara masuk ke tafsir. Apa kaitannya pengantar Perjanjian Baru dengan tafsir? Kaitannya adalah kalau saudara sudah mengerti sejarah daripada kitab itu, latar belakang dari kitab itu, tujuan daripada surat itu, baru saudara bisa menafsir ayat-ayatnya. Maka sangat disayangkan kalau kita menafsir Alkitab tanpa kita belajar secara akademik. Kita hanya mengikuti pengajaran-pengajaran, mengikuti pembelajaran-pembelajaran singkat, dan akhirnya kita bisa tersesat. Salah satu contohnya kesesatan yang terjadi di hari-hari ini adalah bahwa gereja melarang perempuan untuk memimpin gereja, untuk memimpin pujian, untuk berkhotbah di depan. Bagi sebagian gereja itu sangat sakral dan itu tidak boleh dilakukan. Tapi mengapa itu terjadi saudara? Itu terjadi di Korintus saat Paulus melihat perempuan-perempuan di Korintus melecurkan diri, tapi hari ibadah mereka melayani di gereja. Jadi pelayanan adalah tempat persembunyian bagi mereka untuk mereka bersembunyi dari status sebagai PSK. Ini yang dilihat Paulus, dan akhirnya Paulus berkata tidak boleh perempuan melayani. Nah, di kitab-kitab lain atau surat-surat lain tidak ada kita lihat bahwa perempuan dilarang melayani. Dalam struktur silsilah daripada Yesus pun, bahwa perempuan-perempuan dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan Yesus Kristus dalam dunia ini. Dan di Perjanjian Lama pun ada beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan, yaitu perempuan, untuk mendengarkan suaranya dan menyampaikan suaranya kepada orang-orang. Berarti Bapak Ibu Saudara bahwa perempuan tidaklah salah untuk memimpin dalam sebuah jemaat, dan perempuan tidak salah untuk berkhotbah. Jadi kalau kita belajar, maka kita mengerti bahwa sebagian kecil saja pesan Paulus yang menyatakan adalah salah kalau perempuan yang memimpin. Tapi di kitab-kitab lain dia tidak berbicara hal yang sama dengan Korintus. Karena apa? Karena latar belakang dari surat tadi berbeda, latar belakang jemaat tadi berbeda. Nah, setelah kita belajar pengantar Perjanjian Baru, maka kita mengerti, oh ternyata ajaran itu tidak bisa diterapkan ke segala tempat dan segala situasi. Dan hari ini kita akan fokus kepada kitab Roma, di mana kitab Roma surat Roma adalah surat yang diperkirakan terakhir ditulis oleh Rasul Paulus, dan saya akan mengajar saudara sekalian
bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara lebih mudah untuk memahami Roma. Lalu siapa yang menulis surat Roma? Jelas adalah Paulus. Apakah jemaat di Roma didirikan oleh Paulus atau tidak? Jemaat di Roma tidak didirikan oleh Paulus dan tidak pernah dikunjungi oleh Paulus. Jadi siapa yang ada di Roma sebagai orang-orang Kristen waktu itu, maka mereka adalah bersumber dari ketika Petrus berkhotbah lalu 3.000 orang diselamatkan, maka mereka juga pulang ke Roma dan akhirnya bertobat di Roma. Dan orang-orang yang bertobat di Roma itu adalah ada orang-orang Yahudi. Tahu saudara, Yahudi itu bukan semuanya Kristen sampai hari ini. Dan memenangkan orang Yahudi lebih sulit daripada memenangkan agama lainnya untuk percaya pada Yesus. Jadi apa yang diyakini oleh Yahudi? Yang diyakini oleh mereka adalah perjanjian lama, PL, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Tapi untuk perjanjian baru mereka masih menunggu sampai hari ini. Itulah agama Yudaisme. Jadi agama Yudaisme ini adalah agama yang sangat ketat terhadap aturan-aturan atau prosesi-prosesi secara lahiriah seperti agama tetangga kita untuk melakukan ibadah. Nah, muncullah orang-orang yang bertobat dari hasil pelayanan Petrus, dan akhirnya orang-orang di Roma ada yang percaya kepada Yesus, ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang non-Yahudi. Dan mereka membangun sebuah persekutuan dan akhirnya menjadi besar, dan persekutuan itu sangat dikenal di Roma. Tapi tahukah saudara bahwa di Roma itu sebenarnya dilarang beribadah di hari Minggu? Orang-orang Yahudi ada di Roma bukanlah sebagai orang yang diperhitungkan atau sebagai bangsa yang dihormati di Roma, tapi mereka berstatus sebagai budak di Roma. Jadi mereka adalah orang-orang yang dijajah di Roma, mereka adalah orang-orang yang diperbantukan di Roma, mereka adalah orang-orang yang dibuat sebagai peningkatan ekonomi secara paling bawah, dan itulah orang Yahudi di Roma. Jadi orang Roma itu beristirahat di hari ke-10, orang Yahudi itu beristirahat di hari ke-7, tapi orang Yahudi itu sebenarnya sebagai budak, mereka tidak punya hari istirahat. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka itu sangat ditekan oleh sistem kerajaan Roma untuk melakukan ibadah. Mereka tidak boleh beribadah jam 6 pagi sampai kepada jam 9 malam. Jadi orang-orang yang ada di Roma yang beribadah pada waktu itu, yang percaya pada Yesus, mereka beribadah di jam 4 pagi dan juga jam 10 malam. Hanya itu yang diizinkan. Jadi hari Minggu diliburkan bukan berarti untuk membebaskan orang Kristen beribadah, tapi supaya orang Kristen beristirahat dan tidak beribadah. Jadi situasi inilah yang membuat orang-orang Kristen di Roma menjadi tertekan. Tapi dalam tekanan-tekanan itu Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi besar, menjadi bertambah banyak dari hasil penginjilan mereka kepada orang yang di luar yang percaya pada Yesus, baik orang-orang Roma, orang Yunani, bangsa Yunani contohnya yang tinggal di Roma, dan juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Dan juga mereka menginjili semuanya itu, dan akhirnya bertambah besarlah persekutuan orang Kristen yang ada di Roma. Setelah persekutuan ini bertambah besar Bapak Ibu Saudara, ada muncul persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan baru adalah orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi sangat bertentangan dalam ajaran, dalam berbagai keyakinan, adat istiadat. Maka orang-orang Yahudi itu sangat kental dengan kalau percaya sama Yesus, maka mereka harus melakukan Taurat dulu, baru kemudian bisa disahkan dia menjadi orang yang percaya pada Yesus. Lalu karena mereka sudah bentrok di kerajaan Roma, akhirnya Kaisar Claudius mengusir mereka dari Roma sebanyak 40.000 semua orang Yahudi keluar dari Roma. Setelah orang-orang Yahudi ini keluar dari Roma, masih ada orang Kristen yang tinggal di Roma tadi, orang-orang yang non-Yahudi. Maka orang Yahudi tidak ada lagi di Roma, sudah diusir sama sekali. Tapi setelah Kaisar Claudius meninggal, maka orang-orang Roma, orang-orang Yahudi yang diusir dari Roma dipanggil kembali. Karena Bapak Ibu bayangkanlah betapa sulitnya kalau budak-budak tidak ada lagi untuk dipekerjakan, karena mereka sangat membantu ekonomi daripada Roma. Jadi setelah Claudius meninggal, maka mereka dipanggil kembali. Tapi persekutuan orang Kristen di Roma sudah besar. Akhirnya mereka-mereka yang sudah percaya pada Yesus di antara 40.000 orang yang balik lagi ini,
maka semakin besarlah keresahan-keresahan yang muncul di sana. Mereka bertentangan dengan orang-orang baru, sama seperti gereja. Kalau di gereja itu orang lama keluar dulu, lalu kemudian orang-orang baru di sana memimpin, lalu orang lama itu balik kembali, maka orang lama itu merasa berjasa paling besar di dalam sebuah gereja. Dia akan berkata, ini semua gara-gara aku, ini semua aku yang buat maju, ini gara-gara aku ketua pembangunannya dulu, ini gara-gara aku dulu yang menjadi koordinator jemaat, koordinator doa kesembuhan dan lain sebagainya. Akhirnya pertentangan-pertentangan itu muncul. Maka Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Roma, tanpa jemaat itu mengenal siapa Paulus, tanpa jemaat itu pernah berjumpa dengan Paulus. Jadi jemaat di Roma itu tidak terlalu kita ketahui siapa yang mendirikan, tapi mereka itu adalah hasil pelayanan daripada Petrus yang bertobat dari 3.000 jiwa itu. Lalu Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Masalah apa yang terjadi di Roma, saudara? Kenapa sampai Paulus ingin mengirimkan surat dan dia rindu ke jemaat Roma, tapi tidak tercapai, selalu ada halangan. Waktu dia mengirim surat itu, sebenarnya dia sudah mau datang langsung, tapi dia terjebak di Yunani atau kota Korintus. Maka dia berhenti di sana selama 3 bulan. Lalu kemudian dia menulis surat kepada jemaat Roma. Jadi dia tulis dengan sangat santai, sangat enjoy. Lalu kemudian dia kirimkan ke Roma suratnya ini. Nah, itu makanya surat salam pembuka dari Roma itu lebih panjang daripada surat-surat salam pembuka dari yang lain. Lebih panjang juga salam penutup dari Roma dengan salam penutup dari surat lain. Itu kenapa terjadi? Karena dia tidak mengenal Roma, jemaat Roma secara langsung. Dia hanya mendengar apa yang terjadi di Roma, dia hanya mendengar situasi jemaat saat itu, lalu kemudian dia buat panjang salamnya dengan tujuan untuk semakin dalam berkenalan dengan jemaat di Roma. Lalu kemudian salam penutupnya juga hal yang sama terjadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah di Roma? Yang pertama adalah pertikaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi, baik yang sudah percaya pada Yesus maupun yang belum percaya pada Yesus. Mereka bertikai selalu karena orang Yahudi membuat sebuah aturan-aturan tertentu untuk percaya pada Yesus, maka melakukan hal 1, 2, 3. Jadi orang Yahudi ini adalah orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling benar dan paling berjasa dalam pelayanan yang ada di Roma. Orang Yahudi adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi yang ada di Roma. Berarti muncul persoalan gap antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi di sana. Maka Paulus membuat tema-tema daripada pembicaraannya kepada Roma dalam suratnya, yaitu tentang pembenaran. Apa yang dimaksud dengan pembenaran, saudara? Bahwa pembenaran itu diterima oleh semua orang, baik non-Yahudi maupun orang Yahudi. Apa yang dimaksud oleh Paulus di Roma pasal 3 ayat 23? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia hendak menyatakan pada orang Yahudi bahwa mereka juga orang berdosa. Jadi yang paling sulit itu bukan memenangkan orang jahat, saudara, tapi yang paling sulit itu memenangkan orang yang menganggap dirinya baik. Jadi orang yang paling sulit mengalami hadirat Tuhan di gereja adalah saat dia datang ke gereja, dia merasa nggak ada yang salah dalam dirinya. Jadi Paulus berkata, walaupun kalian anggap bahwa kalian adalah orang yang benar, orang yang baik, kalian adalah orang yang berdosa. Dosa apa? Dosa warisan dari nenek moyang kita. Itu pasti semuanya kita punya. Lalu dosa perbuatan kita. Sebaik-baiknya kita, maka kita punya dosa perbuatan dalam diri kita. Betul Bapak Ibu? Sebaik-baiknya saudara datang ke gereja, maka saudara punya dosa perbuatan. Yang seharusnya ketika kita datang ke gereja, kita harus menyadari bahwa kita sedang salah, lalu kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya membutuhkan orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Dia tidak datang kepada orang yang benar, karena memang tidak ada orang yang benar kecuali dibenarkan oleh Allah. Jadi Paulus membuat tema-tema itu kepada mereka karena dia melihat orang-orang Yahudi ini seperti orang-orang yang sombong rohani. Kira-kira adakah saat ini Bapak Ibu Saudara yang seperti orang-orang Yahudi di jemaat Roma, yang menganggap dirinya benar, dirinya kudus? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya teman yang konsentrasi kepada pengajaran-pengajaran, maka saya sering menemukan pribadi mereka sebagai pribadi yang seperti yang terjadi di Roma. Mereka menganggap lebih benar daripada orang lain. Jadi apa yang diajarkan pada mereka
mereka juga akan ajarkan pada kita. Dan mereka menganggap bahwa ketika mereka mengajarkan itu pada kita, maka mereka juga sedang memenangkan jiwa. Bagi saya itu adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Karena kita tidak bisa merasa lebih benar daripada orang lain. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah gereja-gereja suku itu masuk neraka? Apakah yang masuk surga hanya seperti tipe kita memuji Tuhan? Tidak. Jadi jangan pernah menganggap lebih benar daripada orang lain. Karena orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang sulit untuk dijangkau hadirat Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang sulit untuk bertobat, untuk datang pada Tuhan. Dan sangat sulit masuk ke dalam kerajaan sorga orang-orang yang merasa lebih benar daripada orang lain. Maka itu terjadi di Roma. Kemudian masalah yang berikutnya terjadi di Roma adalah tentang homoseksual, saudara. Dari 15 kaisar yang pernah menjabat di kerajaan Roma, hanya satu kaisar yang tidak terlibat dalam skandal homoseksual. Berarti kalau pemimpinnya saja, pemimpin tertingginya pelaku homoseksual, maka itu akan diberlakukan juga dalam tanda kutip secara legal kepada masyarakat. Artinya ketika terjadi homoseksual di mana-mana, maka pemerintah tutup mata untuk kasus itu dan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Dan puji Tuhan memang Indonesia masih bagus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tidak seperti negara-negara lain yang akhirnya memberkati sejenis. Tapi kalau di Roma, homoseksual itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Dari mana mulai munculnya homoseksual, saudara? Selain daripada di Roma, maka itu muncul juga dari zaman siapa? Di Perjanjian Lama? Siapa? Lot. Waktu malaikat Tuhan datang ke rumah Lot, tiba-tiba masyarakat menyerbu rumah Lot, laki-laki menyerbu rumah Lot. Mana mereka? Biar kami pakai mereka. Laki-laki itu memang, malaikat itu memang ganteng. Dan akhirnya Lot